Oke, nah jadi ini kita mulai aja untuk sesi belajarnya teman-teman ya pada malam hari ini. Oke, oke semua pada sehat ya, aman semua, pada sehat semua. Nah ya, jadi aku mau pakai ini aja avatarnya, karena lucu. Oke ya, jadi nah, tak, wait, gimana caranya? Oh, ini spotlight. Nah, jadi ya kita bisa mulai aja teman-teman buat pembelajaran kita hari ini. Nah, kabar kalian gimana? Udah amin berapa? Ada yang ngitungin amin berapa? Ya, jadi amin sekian. Oke, amin 93 ya. Wow. Nah, ya gitu ya. Jadi apa namanya bisa lanjut aja untuk dikejar teman-teman yang materinya ya. Untuk kalian yang ngerasa masih kurang juga gitu ya dalam mengikuti kelas, tapi ada yang ketinggalan, kayak ngerasa materinya berat banget, susah untuk dipahamin, kalian bisa langsung untuk akses back to basic ya teman-teman ya. Untuk yang back to basic yang buat matematikanya, kayak gitu. Nah itu supaya bisa lebih efektif lah dalam proses belajarnya lah ya teman-teman ya. Jadi benar-benar ya sesuai dengan pace kalian ketika ngajar gitu. Ah ya, Kak Rizky ya. Enggak ya, tapi ini lebih ke lucu nggak sih? Kayak ada Elsa tapi suaranya suara cowok. Ya gitulah ya, teman-teman lah ya. Nggak apa-apa ya. Emang biar beda sendiri aja kelasnya gitu ya. Jadi kita pada malam hari ini bakal coba belajar tentang himpunan serta diagram Venn. Dimana itu kalau aku ngeliat ya, kemarin juga sempat ada yang nanya soal ke aku itu tentang diagram Venn gitu ya. Jadi kita bakalan bahas untuk diagram Venn dulu dan himpunan. Sebelumnya di sini ada yang udah pernah belajar diagram Venn belum teman-teman? Ada yang udah bisa, ada yang masih nggak bisa. Oke, ada yang udah pernah belajar belum diagram Venn? Apa ada yang masih bingung diagram Venn itu apa? Oke, pernah pas COVID, waduh, jauh banget tuh. Nah, yang lain gimana teman-teman? Pernah, tapi masih bingung. Oke. Nah, ini aku bakalan ngajarin kalian cara gampang ya. Oke. Seperti biasa, jadi emang konsep aku adalah di setiap konsep itu aku punya sebenarnya bukan cara cepat, tapi lebih ke emang strategi dalam proses pemahamannya gitu ya teman-teman ya. Dan diagram Venn ini adalah salah satu yang sebenarnya aku juga suka buat ngajar ini sama kayak geometri ya. Dimana ya kalian juga ngerasain lah bahwa geometri itu bisa jauh lebih mudah gitu ya teman-teman ya kalau emang dipelajarin dari segi esensinya. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini aku bakal coba bahas untuk tentang diagram Venn atau yang berkorelasi sama himpunan. Nah, sebelumnya aku mau tanya ke kalian, fungsi diagram Venn itu apa sih? Kenapa kalian belajar diagram Venn? Ayo, ada yang tahu sebenarnya apa fungsi dari diagram Venn? Visualisasi data. Oke, saat ya. Nah, jadi di sini ingat ya teman-teman ya bahwa sebenarnya diagram Venn ini ingat seperti yang aku selalu ajarin bahwa kalian jangan pernah ngekotak-kotakin materi gitu. Analoginya adalah sama ketika ya kalian katakan mau gunting gitu ya, mau gunting bentuk kupu-kupu. Nah, kalian paham bahwa oh ya udah gunting ini fungsinya adalah untuk memotong, pisau untuk memotong juga. Oke. Nah, jadi untuk yang apa namanya emang tipsnya itu adalah kalian paham fungsinya. Ketika belajar suatu materi yang baru, pahaminlah fungsinya itu apa. Oke. Nah, sekarang di sini ya
untuk tulisannya itu adalah diagram Venn. Oke, nah tapi diagram Venn ini apa? Ada yang bisa jawab nggak? Diagram Venn itu apa? Kayak kenapa sih kita belajar ini? Kayak kenapa kita belajar ini? Ada yang mau jawab? Kalau ada yang malu seperti biasa bisa kalian private chat aja ke akun Zoom aku ya yang lagi jadi awal saya teman-teman ya. Oke. Jadi di sini aku bakalan coba untuk ya jelasin lah gitu ya tentang konsep dari diagram Venn itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya secara prinsip gitu ya, diagram Venn ini adalah sebuah metode. Dia adalah sebuah metode. Metode apa? Metode adanya tadi ada yang jawab visualisasi data gitu ya. Jadi ini diagram Venn ini sebenarnya adalah metode atau cara gitu ya. Cara memvisualisasikan data, memvisualisasikan data yang memiliki sifat yang sama. Jadi ya udah apa namanya ketika kita belajar diagram Venn di sini kita akan memvisualisasikan data kelompok gitu ya teman-teman ya. Jadi ada suatu kelompok, oke? Dia ada suatu kelompok nih. Katakan ada kelompok A sama ada kelompok B. Nah, ini kita ya kelompok-kelompokin gitu. Oke? Nah, ini kita kelompok-kelompokin. Nah, ini ada yang jawab untuk menganalisis hubungan antar kelompok. Iya, betul. Tapi di sini aku bakal lebih fokusin ke cara makainya dan juga tipsnya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kalian udah pernah kenal istilah ini sama istilah ini? Kalau A ini B, dia artinya apa, teman-teman? Oke, sip. Dia irisan. Kalau U, dia apa? Oke, sip ya. Dia gabungan B gitu. Nah, jadi ya sebenarnya gitu ya. Ketika kita belajar diagram Venn, di sini ya kenapa kita belajarin? Karena dia adalah metode untuk memvisualisasikan data kelompok. Nah, di sini kita bakal coba review lagi gitu konsep tentang namanya himpunan. Oke. Nah, konsep himpunan ini dia bakal kayak gimana gitu ya. Nah, himpunan itu secara definisi dia adalah kelompok yang bisa didefinisikan. Didefinisikan. Di sini aku bakalan coba ngajarin kalian terlebih dahulu untuk caranya ya. Oke. Jadi dia adalah apa namanya em, ya yang bisa didefinisikan. Contoh, kalau misalnya kayak kelompoknya itu dia orang ganteng gitu ya, kayak kumpulan orang yang ganteng, kumpulan orang yang cantik. Nah itu kan gak ada penilaiannya ya kan? Dia nggak ada penilaiannya. Jadi kita nggak bisa mendefinisikannya gitu. Himpunan ini dia adalah kelompok, oke? Nah jadi ya udah dia secara fungsinya adalah katakan di sini ada himpunan A. Nah simbol untuk kelompok atau himpunan itu adalah kurung Kurawa, oke? Nah katakan di sini ya kurung Kurawal dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, sekarang di sini ada himpunan B. Himpunan B itu adalah katakan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, sekarang ya kan, di sini ada himpunan kan. Nah, gimana caranya kita bisa memvisualisasikan eh, kelompok-kelompok ini? Di antara A sama B, dia ada yang sama nggak, teman-teman? A sama B yang sama itu apa aja? Oke, 1, 3.
5, 7, 9, ya kan? Nah, ya udah. Berarti di sini ya kita punya ada yang sama. Ya, ini katakan nih aku tambahin deh. 11 sama 13 gitu ya. Nah, 1, 3, 5, 7, 9 ini kan sama kan? Nah, ya udah hingga akhirnya dia bisa kita kelompokin. Ya kita gambarin aja. Ini adalah kayak daerah gitu ya teman-teman ya. Jadi diagram Venn itu adalah ya udah dia adalah diagram bulat-bulat gitu ya. Nah, terus dia kayak gini. Nah, jadi arti dari gambar ini itu adalah dia kan A itu adalah sekelompok ini. B itu adalah yang bagian sini. Nah, dia ada bagian yang overlapping kan. Jadi ada yang double kan. Ya nggak? Di bagian tengahnya ini ada yang double kan. Nah, yang double inilah yang jadi kayak cara bacanya dia juga merupakan bagian yang A, tapi di saat yang bersamaan dia juga merupakan bagian yang B. Oke. Nah, itu cara bacanya ya, teman-teman ya. Jadi yang ada di bagian tengah ini adalah ya udah dia adalah bagian dimiliki A dan dimiliki B. Gitu ya. Jadi yang sama ya udah tadi 1, 3, 5, 7, 9. Nah, udah kan? Daerah ini disebut sebagai irisan. Jadi kayak ya udah ada sama gitu ya. A punya, B juga punya. Nah, kita ngambil kelompok data yang sama. Nah, di luar dari daerah ini itu adalah yang cuman dimiliki A. Nah, sekarang ya kalau misalnya kayak gini, mana yang cuma dimiliki A? Dia ada apa aja yang cuma dimiliki A? Oke, 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Nah, ya udah. Jadi ini yang cuma di daerah A-nya aja. Yang ini cuma di daerah A-nya aja. Jadi dia 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Nah, sama juga yang di daerah B ini adalah yang cuma dimiliki B tapi udah nggak meliputi yang ada di A-nya. Berarti dia ada angka 11 sama 13. Jadi emang definisi kita kelompokin ya, teman-teman ya. Oke. Um, nah, dia kayak gitu. Nah, aku punya visualisasi di sini ya. Apa namanya yang benar-benar kayak merepresentasikan diagram Venn. Kak, berarti B sama dengan A, tapi A tidak sama dengan B ya. Em, apa tuh maksudnya? Nah, aku belum belum nangkep sih. Nah, jadi aku punya visualisasi teman-teman yang benar-benar merepresentasikan diagram apa namanya diagram Venn ini ya. Nah, jadi diagram Venn ini dia bisa digambarin kayak gini. Nah, ini adalah visualisasi untuk diagram Venn. Nah, gitu ya. Oke. Jadi, nah ini nih. Nah, dia adalah visualisasi yang paling gampang untuk mengetahui diagram Venn itu artinya apa. Ya ibarat ya kalau misalnya ada lingkaran ya, dia kayak satu lingkaran, ya kan. Nah, si satu lingkaran ini, ya udah, dia ada satu bagian. Ini satu bagian, ini satu bagian. Tapi ketika dia udah beririsan, gitu ya, berarti dia merupakan udah ya ibarat komponen ini dan komponen ini dia digabung. Oke. Nah, katakan kayak gini ya teman-teman ya. Ini ada SpongeBob ya kan. Ini ada Squidward. Nah, berarti ketika dia digabung gitu ya, maka jadinya adalah ini ya. Jadi Squidward gitu ya. Oke. Nah, terus yang ini juga sama nih. SpongeBob di sini ada Patrick, berarti jadinya Bob. Oke. Nah, berarti yang benar-benar beririsan ketiganya ya gabungan dari tiga-tiganya gitu. Gabungan dari tiga-tiganya. Berarti kalau katakan ada SpongeBob, ada Patrick, ada Squidward, ya udah ya gabungannya ya ketiganya ya teman-teman ya.
ini adalah visualisasi yang paling ini ya, paling mudah sebenarnya untuk dipahami. Oke. Nah, jadi ini yang paling bagus ini ya, Pablo paling bagus ya. Oke. Jadi apa namanya ya kayak gini lah untuk benar-benar ya dia sebenarnya adalah pengelompokan gitu. Sampai sini bisa ditangkap ya teman-teman ya. Nah, jadi yang bagian namanya tuh beririsan atau yang bagian overlapping ya. Oke. Dia ada yang bagian adalah overlapping ya. Yang double lah tumpuk-tumpukan gitu ya. Jadi ada kelompok A gitu ya. Ada kelompok B. Nah, di tengah-tengah sininya itu ada yang beririsan. Ini dia namanya adalah irisan. Ya, nah irisan itu dia artinya adalah A dan B itu punya gitu. Jadi dia termasuk juga di A, termasuk juga di B. Jadi dia gak kayak benar-benar ya udah yang A punya, B juga punya. Komponen yang A punya, yang ini Squidward punya, sama yang ini juga punya. Gitu. Enggak harus ganjil dan genap, tapi bisa semuanya, tergantung kelompok apa. Di kelompok A itu apa, di kelompok B itu apa. Oke? Okay? Jadi ya kalau misalnya katakan A-nya aja random gitu ya. 1, 2, 5, 7, 9. Yang B-nya adalah 3, 5, 6, 9. Nah berarti kan kalau kayak gini kan yang sama, dia adalah 5 sama 9 kan. Ya enggak? 5 sama 9 kan. Berarti ya udah tengahnya adalah 5 sama 9 gitu. Yang sama ya. Oke. Okay? 5 dan 9 yang sama. Berarti yang sisanya yang di luar itu ya udah ya cara bacanya adalah yang cuma dimiliki A tapi B itu nggak punya gitu. A tapi nggak dimiliki B. Berarti kan 1, 2, sama 7 kan. 1, 2, 7 gitu. Nah yang B berarti dia adalah ya udah sisanya gitu ya. 5 sama 9 kan dari tengah. Berarti sisanya adalah 3 sama 6. Oke. Nah itu adalah arti dari irisan gitu. Jadi A sama B punya. Ya kayak gini ya. A SpongeBob punya, Squidward punya, berarti digabung ya udah jadinya Squidward ya. Oke, sampai sini kebayang ya secara visualisasinya ya. Ingat kata kunci di sini adalah visualisasi. Jadi kenapa aku tunjukin ini karena biar kalian kebayang gitu. Nah, ini bakalan bener-bener ya kepake banget untuk ya nantinya. Oke. Nah, ya udah. Ada irisan, ada juga gabungan. Oke. Nah, kalau misalnya gabungan, dia melingkupi semuanya. Jadi ya udah A digabung B. Jadi ya kelompoknya jadi besar gitu. A sama B dia termasuk. Oke. Jadi katakan 1, 2, 5, 7, 9, B 3, 5, 6, 9. Berarti ketika A digabung B, ya udah dia adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Nah kayak gitu. Oke ya. Jadi bakalan ya udah digabung dan include semuanya lah. Oke. Nah jadinya ya udah sekarang ada ya simbolismenya gitu. Dimana kalau misalnya irisan itu simbol matematikanya adalah kayak huruf N. Jadi kayak inget aja irisan gitu ya. Irisan ada N. Berarti dia simbolnya adalah N. Jadi kalau misalnya kayak A irisan B, nah dia simbol matematikanya adalah A diiris sama B. Gitu. Itu cara ngafalnya. Oke. Okay? Nah, kalau untuk yang gabungan, ya walaupun belakangnya sama-sama ada N, tapi dia simbolnya adalah U. Jadi kayak gabung gitu ya. Gabung. Oke, okay? Ada U-nya. Nah, jadi kalau misalnya ada A digabung sama B, ya udah simbolnya adalah A gabung B.
B. Oke. Nah, ini adalah operasi untuk ya himpunan ya, teman-teman ya. Sampai sini bisa ditangkap? Aman ya? Nah, jadi untuk di operasi yang melibatkan himpunan-himpunan ini, dia benar-benar bakal bermain banget sama simbol. Jadi di sini tuh bakal banyak jenis operasi gitu. Operasi diagram Venn atau operasi himpunan. Oke. Jadi kita bakalan coba kenalan dulu operasi-operasi himpunan tuh apa aja. Contoh ya, ini ada yang tadi ya. A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, B itu dia adalah apa namanya? Katakan 1, 4, 7, 8, ya kan? Nah, katakan C itu dia adalah 1, 3, 5, 7, 9. Ini ya. Oke. Nah, operasi-operasi himpunan itu yang kayak tadi aku bilang. Yang pertama itu ada irisan. Oke. Nah, irisan itu artinya adalah yang sama. Oke, yang sama. Nah, berarti kalau misalnya kayak gini, dia B diiris sama C, itu berarti angkanya apa aja, teman-teman? B diiris sama C. Berarti B yang sama kayak C. Dia ada apa aja? 1 sama 7. Oke. Jadi dia yang penting adalah pahamin cara bacanya ya. Oke. Jadi irisan itu artinya adalah yang sama. Nah, kalau gabungan gitu ya, ya udah digabung gitu ya. Jadi dia acara gampangnya adalah digabung. Oke. Nah, digabung berarti ya kalau misalnya di sini ada B digabung C, berarti dia digabung semua ya. Satu ya kan, satu kan sama. Terus 3, 4, 5, 7, 8, 9. Oke. Nah, buat istilahnya itu kayak gitu. Ada irisan sama gabungan dulu. Nah, secara visualisasi, nah ini aku sekalian bakal ngasih ya. Secara visualisasi diagram Venn ya udah ya kalau irisan ini sama ini, dia bakalan yang tengahnya. Oke. Nah, kalau gabungan ini A, ini B, ya kan? Ini A, ini B, ya udah dia digabung semua gitu. Nah, sekarang ada lagi artinya, yaitu adalah komplement. Nah, komplement ini dia artinya apa, teman-teman? Ada yang tahu? Komplement ini artinya adalah selain. Oke. Jadi selain. Nah, simbolnya apa? Simbolnya adalah ada huruf C-nya di atas. Jadi kalau ada A pangkat C kayak gini, artinya adalah dia itu adalah selain A gitu. Nah, contoh berarti misalnya kan kayak gini. Oke. Ini A, ini B. Nah, jadi secara visualisasinya A komplement ini kan selain kan. Berarti yang diarsir adalah cuman yang bagian ininya aja. Karena satu lingkaran ini dia kan A semua ya kan. Berarti yang di luar A ada apa aja? Ya udah berarti cuman bagian yang di luar dari A-nya. Oke? Nah, bisa ditangkap teman-teman? Nah, coba kalau soal yang ini tadi dia nah kalau misalnya
Jadi kayak selain A, apa namanya tuh selain A, ya udah. Ya katakan nih kayak gini dia selain B ya. Berarti kalau selain B itu A-nya berarti dia ada 2, 3, 5, 5 ya. Nah, kayak gitu. Jadi B komplement itu artinya kayak gitu. Intinya adalah yang bukan A. Nah, terus ada lagi gitu. Jadi ini adalah komplement. Terus ada lagi selisih, teman-teman. Oke. Jadi dia ada selisih. Nah, kalau selisih itu konsepnya sama kayak dikurang gitu. Nah, sekarang kan kalau misalnya kalau kita lihat ya, ada angka 5 dikurangi 3. Nah, ini kan bisa kita baca adalah dari 5 diambil 3 kan? Iya nggak? Nah, coba ya. Jadi ini misalkan ada A dikurang B. Ini aku mau coba ngetes dulu, teman-teman. A dikurang B itu dia gambarnya yang mana? Apakah nih ya? Apakah A dikurang B itu adalah gambarnya yang ini atau yang ini? Yang atas apa yang bawah kira-kira? A dikurangin sama B. Oke, sip ya. Pada nangkep ya. Jadi arti dari A dikurangin B itu adalah ini A nih, gitu. Terus ini B nih, ya kan? Berarti dari A itu diambil bagian yang ada B-nya. Itu adalah arti dari A dikurangin sama B. Jadi kayak ya udah gitu. Ini gini ya, ini ada A nih. Tapi dia part of-nya diambil sama B. Jadi bagian yang ini. Nah, atau ya kalau misalnya ini A gitu ya, ini A, terus di sini B-nya ada di dalam gitu ya. Nah, A dikurangin B, ya udah berarti dari A dia tuh diambil bagian B-nya. Bagian B-nya itu nggak ada. Oke, ini bakalan lebih enak nanti ketika kita latihan pakai soal ya. Jadi emang ini harus ya ini lebih ke basic dari teorinya dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi dia kayak gitu. Ada selisih, komplement, terus um, sebenarnya secara umum itu udah semua ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita tinggal lebih ke praktek aja. Nah, jadi ini kita langsung coba aja ke soal. Oke, kita langsung coba aja ke soal. Ini seperti biasa, nanti kalian coba kerjaan dulu ya teman-teman. Nah, jadi emangnya cara ngafal adalah udah cuman ya irisan, oke, sama gabungan, selisih, sama apa namanya komplement. Itu yang paling sering keluar. Nah, cara pengerjaannya itu benar-benar sama kayak operasi matematika biasa. Nah, ini bisa kalian coba dulu ya. Nah, ini kira-kira gimana? Oke, nggak parah jawab C ya. Sip. Jadi di sini ya bisa kita coba kelompokin dulu ya teman-teman ya. Ini kan berarti kan 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Kak, kurang bisa baca himpunannya. Oh, oke. Di sini aku ajarin dulu cara bacanya ya. Nah, ini dia cara bacanya adalah ini. Ini adalah simbol untuk himpunan. Mendefinisikan bahwa dia adalah himpunan. Nah, ini X. Jadi ini dia cara bacanya adalah S, X, di mana. Jadi tanda ini dia bisa dibaca di mana? Oke, di mana? Jadi X di mana? X-nya itu dia kurang dari sama dengan 12. Koma, ini dia adalah dengan. Oke, dia adalah dengan. Jadi dia cara bacanya adalah X di mana X-nya itu kurang dari sama dengan 12 dengan X bilangan asli. Nah, gitu. Bilangan asli itu dia start dari satu ya, teman-teman ya. Oke, bilangan asli itu dia start dari satu. Berarti ya udah. Berarti S-nya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. P-nya berarti sama. Himpunan P adalah X, di mana X-nya itu adalah lebih besar daripada satu, lebih besar sama dengan satu, dan lebih kecil daripada 12. Dia lebih kecil daripada 12. Dengan X-nya itu adalah bilangan prima. Jadi P-nya ini adalah, ya udah, batasnya dari 1 sampai 12, dan dia bilangan prima. Bilangan prima berarti kan 2, 3, 5, 7, 11. Udah, batasnya cuma di bawah 12. Artinya, 1, oh, kurang dari sama kurang dari bedanya apa? Oh, ada ininya aja. Kalau ada garis lagi di bawahnya, itu sama dengan. Jadi, katakan kalau misalnya kayak gini, ada opsinya pilihannya ada satu. Nah, angka satu itu termasuk. Gitu. Nah, jadi kalau yang atas itu kan satu kurang dari sama dengan kan. Nah, kurang dari sama dengan berarti ya udah yang Ki bilangan ganjil. Berarti kan bilangan ganjil kan 1, 3, 5, 7, 9 kan. Nah, satunya masuk karena ada sama dengannya di sini. Tapi kalau nggak ada sama dengannya, satunya nggak masuk. Ini 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, ini adalah untuk himpunan-himpunannya. Nah, tinggal kita lihat aja mana yang sama. Oke, mana yang sama. Berarti kan di sini yang sama itu adalah 3, 5. Ini kan yang sama 2, 3, 5, 7. 2 dia enggak sama ya teman-teman ya. Kan P sama Q yang kita bandingin ya. Dia 3 sama, 7 sama, 5 sama. 11 juga sama. Jadi 3, 5, 7, 11 di tengah. Oke. Nah, jadi ini kalau kita gambarin, ya udah 3, 5, 7, 11 di tengah. Nah, terus yang P itu berarti selain yang 3, 5, 7, 11. Selain 3, 5, 7, 11, yang P itu sisa angka 2. Yang Q sisanya adalah 1 sama 9. Selain ini, berarti yang nggak masuk ke dalam himpunannya, itu ada 4, 6, 8, 10, sama 12. Berarti yang di luar ada 4, 6, 8, 10, sama 12. Gitu. Bisa ditangkap nggak, teman-teman? Oke?
Nah, paham ya? Oke, sip. P sama Q ada bacanya di antara ya, Kak. Hmm, P sama Q di antara gimana tuh? Nah, ini kita sambil coba lanjut ya untuk soal yang berikutnya. Cara simple gimana ya? Ini udah paling simple sih. Jadi emang harus dikelompokin dulu gitu. Di apa namanya? Ini udah dia termasuk cara cepat gitu. Itu X-nya di tengah. Oh ini, iya di antara. Tuh. Oke. Jadi emang harus didefinisikan terlebih dahulu ya untuk angka-angkanya ya. Nah sekarang ini, aku mau coba ngecek kalian udah bisa dalam bacanya apa belum. Oke, ada yang jawabnya C. Ada yang bingung nggak teman-teman? Ini kita coba untuk satu-satu ya. Oke, di sini A, di sini B, di sini C. Oke. Nah, jadi hmm, cara ngejain ya sama kayak matematika biasa. Nah, kalau ada di kurung, dia yang prioritas. Oke. Nah, berarti kalau yang opsi yang A itu adalah A digabung sama B dikurang C. Ini ada B, ya kan? Fokusnya di B-nya. Ini B, tapi dikurangi nih, dipotong sama bagian C-nya. Berarti kan dia bagian yang ini kan? Nah, ini adalah bagian yang B dikurangin C ya. Jadi benar-benar kayak pakai visualisasi ya. Oke. Ini bagian sininya ada B kurang C. Digabung sama A. Berarti digabung semua sama A. Nah, berarti dia bakal jadi kayak gini. Digabung sama bagian A-nya. Yang tengah sininya, dia tetap masuk. Karena digabung sama A keseluruhan. A itu kan di satu lingkaran ini kan. Jadi walaupun B dikurang C yang tengahnya nggak masuk, tapi yang tengah bagian sini tetap dihitung untuk hasil akhirnya. Nah kalau gini, dia adalah A digabung B dikurang C. Gitu. Nah berarti, nah kalau misalnya yang C, ini A nih, diambil bagiannya dari yang ada B-nya. Berarti A dia tanpa B kan. Berarti dia yang ini kan. Ya. Nah terus digabung semua sama C. Gitu. Jadi yang ini dia jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Oke, bisa dipahamin nggak? Ada yang bingung? Ini emang benar-benar harus dibayangin sih. Oke, bingung nentuin prioritas. Prioritas dari yang di dalam kurung.
Oke, prioritas yang di dalam kurung dulu. Jadi kalau ini dikurung, lakuin yang dikurung dulu. Sama kayak operasi matematika biasa. Oke. Nah, sekarang kalau gini, oke, mantap. C juga. Ya, oke, sip. Diagram Venn ini sekalinya bisa, kamu bakalan bisa terus. Oke, jadi harus benar-benar dipahamin konsepnya. Karena sekalinya bisa, pasti bakal bisa terus. Yang ini benar ya, ini adalah C. Oke. Nah, kalau yang A itu kan berarti B gabung C dulu. Berarti B dia digabung sama C, tapi diiris sama A. Nah, ini kan B gabung C. Diiris sama A. Berarti cuman bagian yang ininya aja. Gitu. Nah, kalau yang C, A digabung B, utuh nih semuanya nih. Tapi dikurangin bagian yang ada C-nya. Berarti diambil bagian yang sininya tuh diambil. Sisanya adalah tinggal yang ini aja. Gitu. Yang A ya. Nah, ini kalau yang A ya. Yang A berarti kan dia bakal kayak gini. B digabung dulu kan sama C kan. Berarti B digabung C itu ini kan. Ya nggak? Habis itu ini adalah B digabung C. Kak, masih bingung antara perbedaan irisan sama gabungan. Irisan itu yang overlapping gitu. Jadi katakan nih pakai yang ini ya. Ini, yang bagian ini diiris sama ini. Jadi kayak dia bagian yang ini. Jadi kelompok di tengah dia punya komponen yang ini sama punya komponen yang ini. Gitu. Nah, kalau gabungan itu keseluruhan nih. Gitu. Oke. Nah, kalau selisih itu kayak ini ya. Selisih itu kayak misalnya kan A dikurangin B. Artinya ini adalah A dimakan B. Jadi kayak seolah-olah B itu makan A gitu. A dimakan B. Jadi ada A nih. Ini ada B nih. A dimakan B kan. Jadi kayak yang dimakan dia kan. Ya enggak? Nah, ya ketika dia kita gerakin gitu ya. Nih ya, kita gerakin. Nah, berarti bagian yang sini dia dimakan gitu. Dia A, tapi bagian yang ada B-nya itu kemakan. Jadi dia cuma bagian yang ini aja. Nah, paham nggak konsep selisih? Sama irisan dan gabungan gimana? Ada yang masih bingung nggak? Aman? Yang A-nya Kak? Oke, yang A-nya ya kita lanjut ya. Ini B digabung C dulu kan? B digabung C. Ya nggak? Berarti semuanya kan? Tapi diiris yang A. Jadi daerah ini semua kita cari em, irisannya sama yang A gitu. A kan
ini kan. Nah ya udah, kita cuman ambil daerah yang sama aja kayak yang A. Nah yang A ini kan dia katakan yang A ini kan ini ya. Nah berarti irisannya yang dua-duanya ada, berarti cuman yang bagian ininya aja gitu. Oke. Nah ini bagian ini adalah A diiris B gabung C. Jadi B gabung C dulu, yang dikurungin dulu gitu. Bayang? Oke. Nah, kita coba yang E ya. Ini kita coba yang E. A dimakan sama B. Oh, ada yang nanya, yang di bawahnya nggak keiris juga, Kak? Oh iya, Deng. Iya, 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 betul, betul. Yang ini, yang bawahnya juga keiris ya? Ya kan, B gabung C kan keseluruhan kan? Jadi diiris sama A, berarti yang daerahnya adalah yang ini semua ya? Oke? Nah, gitu ya. Yang bawah juga keiris. Dia karena apa namanya juga ada di bagian B gabung C. Ini kan, ini dia ini sama ini yang apa namanya buat irisannya. Nah sekarang kita coba yang E ya. B digabung, B diiris sama C. Berarti B diiris sama C yang sama, ya kan irisan. Berarti dia yang ini, oke? Ini adalah B diiris dengan C. Tapi soalnya adalah A dikurang sama irisan ini. Nah, jadi kan A itu kan dia kayak gini A, tapi dimakan sama daerah ini. Nah, ya berarti daerahnya adalah cuman yang bagian ininya aja. Gitu. Karena dimakan. A dimakan sebagian sama si B iris C. Gitu. Sampai sini nangkep nggak? Jadi kayak ya gambarnya ya dia cuman bagian yang ininya aja. Tanpa bagian yang merah. Bisa ditangkap? Nah, gitu ya. Jadi benar-benar kayak emang pure divisualisasiin. Makna-maknanya kayak A iris B itu gimana, A gabung B itu gimana, gitu ya. Oke. Oh, yang diambil berarti A-nya aja ya, Kak? Iya, bukan irisannya. Iya, mantap, Kak. Saya bakal ingat kalau irisan itu overlapping. Iya, irisan itu artinya ada overlapping. A-nya aja ya, Kak. A, tapi yang bagian kecil ini nggak diambil ya. Yang bagian, apa namanya, yang bagian segitiga ini, dia nggak diambil ya. Jadi cuma bagian ininya aja, gitu. Kalau irisan, berarti makan bagian irisannya aja. Iya, betul. Jadi kan dia ini A dikurangin sama irisan dari B C kan. Berarti ya udah A dikurangin sama keseluruhan ini. Kayak dimakan gitu. Jadi kayak A dikurangin sama bagian part of kecil ini aja diambil gitu. Dia udah dimakan atau selisih. Kayak oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini karena benar-benar apa ya? Sering banget keluar sih buat di UTBK sih. Zamannya aku juga ini keluar. Nah, sekarang ini kita coba lagi. Oke, nah ini kita coba ya.
Oke, nah ini pada ketemu yang A. Sip. Udah serentak semua nih jawabnya. Ya, keren banget ya. Udah serentak semua ya. Bisa ditangkap, teman-teman? Ada yang masih bingung? Yang A ya. A, yang kurung dulu yang dikerjain. Oke. B, diiris sama C. B, diiris sama C. Berarti yang ini kan? Digabung sama A. Ya udah A, keseluruhan. Oke. Jadi jawabannya yang A. Ada yang masih bingung nggak? Aman ya? Nah, ini buat kalian latihan. Kalian juga visualisasiin yang itunya. Kak, aku mau make sure nih kalau A dikurang B berarti A dimakan B, yang dimakan cuma bagian irisannya aja ya Kak. Iya betul. Jadi kalau ada ini ya kan, A dimakan sama B kan. Nah, jadi kalau misalnya ada A, katakan ini ada A gini, katakan bentuk B-nya kayak gini, gitu ya. B. Nah, berarti A dikurangin B, itu cuma bagian yang ininya aja. Jadi part of B yang masuk ke dalam A, itu dia diambil. Nah, karena konsepnya A dimakan sama B. Oke? Nah, gitu ya. Nah, ini sekali kalian bisa, itu bakalan bisa terus. Jadi, benar-benar emang caranya pure divisualisasiin. Oke, nah ini kita coba lanjut lagi. Nah, ini ya. Ini bisa buat PU yang sebagian sama semua gitu juga nggak sih, Kak? Iya, bisa juga. Sebagian sama semua itu bisa. Ya, karena emang aplikasinya tuh ke sana aslinya. Nah, tapi yang aku ajarin lebih ke pendekatannya kita coba ke matematikanya. Kayak gitu. Ih, mantap. Ih, mantap. Bisa semua ya, bisa semua ya. Ada yang masih bingung? Misalnya ada yang masih bingung sekecil apapun, tolong banget gue tanyain ya. Karena ini adalah materi dasar yang emang aku ajarin biar lebih uh, matang lagi ya. Oke, ada yang masih bingung, aman, gak apa-apa. Hampir ke gocek. Kalau ada komplement gimana Kak? Ingat arti komplement apa? Lain kan? Berarti kalau ada gini, A sama B, berarti A pangkat C, ini artinya adalah selain A. Ya udah, selain A, ya gue nggak mau yang A gitu. Berarti cuma yang bagian ini aja. Ini adalah bagian A komplement. Gitu. Oke? Jadi ini kita coba aja satu ya. B, ini tolong banget diperhatiin kursor aku ya, teman-teman ya. Karena aku benar-benar ngajarin kalian cara visualisasi ini. Jadi katakan yang A. B diiris sama komplement C. Selain C. Selain C diiris sama B.
C kan ini, ya nggak? Nah, C kan ini. Berarti selain C, itu mana? Ini kan, selain yang C kan, ya nggak? Nah, terus ya udah, selain C diiris sama B. Berarti yang kita ambil yang irisannya sama B-nya aja. Nah, B kan ini kan. Sekarang dari daerah yang ungu, kita iris sama B keseluruhan. A, hasil apa? Berarti cuman yang daerah ininya aja. Gitu. Udah nih. Yang merah ini adalah B diiris sama komplement C. Habis itu diiris lagi sama A. Nah, kan daerah kita kan sisa yang ini doang. Yang merah doang. Ya nggak? Diiris lagi sama A. A itu kan keseluruhan ini kan? Ya nggak? Berarti kalau keseluruhan ini, ya udah. Yang dia juga merupakan A yang overlapping, berarti daerah mana? Daerah ini kan? Yang kecil ini kan? Ya nggak? Nah, ini adalah untuk jawaban yang A. Oke? Bisa dipahamin nggak, teman-teman? Yang dipahamin adalah flow-nya ya, alurnya ya. Oke? Karena teorinya udah cuma apa yang aku ajarin aja tadi. Oke? Nah, sekarang di sini ya kita coba lagi. Ya kan? Ini A, ini B, ini C. Nah, yang bagian B, B komplement selain B. Oke, berarti selain B itu daerah yang mana? Ya udah selain B gitu. Ini kan B nih. Berarti ya udah yang selain B. Oke. Terus digabung sama selain C. Oh iya, udah urutannya persis sama kayak operasi biasa. Kalau ada komplement, nah komplement ini kan pangkat ya. Ya enggak? Nah, ini dia adalah paling prioritas. Oke. Dia paling prioritas. Nah, gitu ya. Jadi si komplement ini adalah dia paling prioritas gitu. Nah, yaudah. Selain dari B, digabung sama selain dari C. Selain dari C mana? C kan ini. Berarti selain dari C, itu adalah yang daerah sini. Nah, itu ya. Berarti daerah gabungannya mana? Ya berarti ya keseluruhan ini. Gitu. Oke? Nangkep ya? Terus diiris sama A. A kan ini. Ya enggak? Berarti daerahnya adalah cuman yang bagian, ya udah, ini A semuanya nih, semuanya ya kan? Dia diiris sama A. A ini kan keseluruhan ini. Berarti yang overlapping yang sama adalah yang bagian ininya. Gitu. Nah, yang bagian merahnya ini adalah untuk opsi yang B. Ada yang bingung nggak? Nah, jadi yang B itu bukan jawabannya juga, teman-teman. Ayo, ke gocek nih. Oke, sampai sini bisa ditangkap. B komplement selain yang B. Nah, kegocek semua ya, teman-teman ya. Di sini B semua ya. Tapi bisa jadi aku yang kegocek sih. Jadi kayak daerah yang B itu adalah ini, ini. Nah, kayak gini harus daerahnya. Bukan gini ya, bukan gini. Tapi masih ada include bagian sini sama bagian sininya. Nah, coba
Ada yang mau direvisi nggak teman-teman sama yang lain? Paham? Sampai sini ada yang pusing nggak? Ini tapi percayalah sekali kalian bisa itu bakal bisa terus. Makanya aku benar-benar ajarin ini. Jadi jawabannya apa Kak? Nah sekarang kita bahas lagi ya. Benar-benar satu-satu ya. Aku bakal ajarin kalian cara ngebayangin nih. Oke? Ini B. Oke, iya. Bahasnya pelan-pelan Kak. Oke, sip. ABC ya. Ya kan? Nah jadi kalau yang C gitu ya. Ini kan ada apa? B digabung sama komplement C. Oke? Berarti kita cari dulu komplement C selain C. Selain C, berarti kan dia daerahnya yang ini kan? Ya nggak? Ini kan C nih. Nah, tapi selain C, jadi di luar dari C ini, ya berarti yang daerah yang ini. Sampai situ dulu bisa ditangkap. Nih aku sekarang bakal coba step by step ya. Oke? Nah, aman ya. Nah, terus ini kan komplement C. Nah, digabung sama B. B itu mana? Ini kan? Ya nggak? Nah, keseluruhan B kan? Nah, digabung. Berarti totalnya semuanya. Ini, di sini, sini. Nah, itu yang berikutnya. Oke? Daerah ini adalah B digabung sama komplement C. Terus digabung lagi sama A. Sorry. Digabung lagi sama A. A kan ini. Digabung semua sama bagian yang tadi. Gitu. Berarti yang mana? Ya udah, berarti keseluruhannya. Gitu. Ini kan A. Ya kan? Berarti ya keseluruhannya dari daerah ini. Terus dia digabung juga sama yang A. Nah, itulah untuk opsi yang bagian C. Bisa ditangkap? Oke, ini ada yang jawab D enggak sih Kak? Asik. Ini buat soalnya, ini aku hapus saja yang A ya tadi ya. Nah, buat soalnya kayak gini. Oke, buat opsi atau penggambaran yang C bisa ditangkap teman-teman? Aman. Jadi emang ini tuh definisi kayak main game sih aku bilang sih. Dia tuh ada aturan. Ya udah, aturan itu cuma tiga, cuma empat yang tadi. Cuman irisan, gabungan, komplement, sama selisih. Udah itu aja yang jadi apa namanya aturan mainnya. Jadi ya cara kalian jago adalah benar-benar harus latihan sebanyak-banyaknya. Soal yang kayak gini. Nanti setelah ini aku kasih kalian soal latihan ya teman-teman ya. Oke. Nah sekarang kita coba yang D. Komplement B. Berarti kan selain B ya. Selain B. Oke. Berarti selain B itu adalah daerah yang ini selain B. Ya kan. Ini ada selain B. Ini adalah selain B. Nah terus diiris sama selain C. Selain C itu yang mana? C kan ini. Ya enggak? Selain C kan? Nah, selain C. Berarti yang daerah sini. Yang C-nya nggak masuk.
Nah, selain B, diiris sama selain C. Irisan dari kedua yang ini. Yaitu adalah bagian mana? Betul, bagian yang tengah. Yang overlapping. Nah, terus diiris lagi sama A. A ini kan keseluruhan ini kan? Ya nggak? Berarti kalau daerah tinggal sisa yang merah ini diganti atau diiris sama keseluruhan A, ya berarti kita cuma milih yang overlapping aja. Overlapping berarti yang mana? Ya udah yang A ini. Gitu. Berarti jawabannya yang D. Nah, oke. Seru ya teman-teman ya. Jadi bisa kebayang nggak proses-prosesnya? Bayang ya. Nah, iya, ini karena ini apa namanya basic teman-teman. Nanti di kelas berikutnya aku bakal coba bahas untuk yang apa namanya yang iya dia setelah diiris A tetap sama bentuknya. Iya, karena kan A tapi yang overlapping juga sama bagian yang merah tadi kan. Jadi ya nggak berubah gitu. Oke, nanti setelah apa namanya untuk pertemuan berikutnya aku bakal ajarin kalian aplikasinya tuh apa sih ke soal ceritanya tuh kayak gimana sih. Tuh. Oke. Nah, sekalian kali ya. Ini kita coba latihan yang E ya. Oke. Nah, coba kalian bisa gambarin aja dulu di kertas kalian masing-masing yang E itu kayak gimana. Oke. Nah, kalian coba gambarin yang E itu kayak gimana. Kak, ada nggak komplimen di luar kurung? Komplimen di luar kurung itu ada aja. Jadi kayak ya ya let's say kayak gini ya. A diiris B, tapi dia komplement. Nah, gini bisa juga. Tapi kalian kerjain ini dulu, karena di dalam kurung. Baru kalian komplement. Jadi, ya, kalau misalnya kayak gini, ada A sama B gitu ya. Katakan ini A, B, C, ya kan. A diiris sama B dulu. Berarti kan yang ini nih. Tapi di komplement. Berarti selain itu kan. Nah, berarti ya udah. Selain daerah yang irisan ini. Yaitu adalah, ya udah, ya daerah sekitarnya. Tanpa yang bagian tengah atau yang ungu. Gitu. Nah, ini coba kalian coba untuk gambarin yang opsi E. Kalau udah, coba bilang udah ya teman-teman ya. Buat latihan, oke? Nah, kalian coba gambarin yang E. Kalau yang E udah Kak, tadi nyoba. Asik. Nah, coba yang lain yang belum coba bisa dicoba dulu ya. Kalau misalnya udah nyoba, bisa ketik satu gitu. Oke, udah. Sip. Oke, sip. Nah, aman ya. Udah satu semua ya. Coba semua ya. Nah, ya udah. Jadinya, nah udah ya. Ini kan B, ini C, ini A. Jadi B diiris sama selain C. Oke, selain C berarti kan yang ini kan. Ya enggak? Tapi B diiris gitu. Yang sama ya. Yang overlapping sama B. B kan ini. Berarti yang overlapping cuman daerah yang ini aja. Sampai sini terus digabung sama A. A itu kan keseluruhannya. Berarti dia daerah yang ini kan A. Nah ya udah berarti daerah ini digabung sama daerah A. Nah gitu ya. Oke. Nah bentuknya sama semua teman-teman. Yang sama coba ketik dua biar beda ya. Oke, gila udah pada jago. Mantap, 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 mantap. Nah, oke lah. Nah, dua ya, gila ya.
Gimana? Ngerasa improve nggak teman-teman? Ya sebenarnya sih kalau misalnya kelas sama aku selama ngikutin yang serius, tuh bisa improve. Kenapa yang komplement ikut masuk Kak di A? Oh, karena kan dia udah selesai di komplement. Kok bisa bagian C-nya kena arsir juga? Jadi kan kita kan yang tadi iris dulu kan, ya nggak? Jadi B diiris sama C komplement. Jadi C kan ini. Nah, yang C komplement kan di luar ini kan, di luar C kan, ya nggak? Di luar C. Nah, tapi habis itu diiris sama B. Berarti, nah irisannya adalah yang bagian ini aja kan berarti kan, ya nggak? Nah, tapi mereka semua digabung sama A keseluruhan. Jadi udah yang ya walaupun yang C komplement ini yang tadi kita nggak masukin bagian C, tapi kan itu udah selesai kita kerjain. Nah, karena udah selesai kita kerjain, ya udah di sini akhirnya digabung A lagi. A ini kan keseluruhan bulat kan? Berarti ya daerahnya adalah daerah yang ini semua. Yang bagian C ini tetap masuk. Nah, karena dia udah masuk ke aturan digabung sama A. Gitu. Oke? Bisa ditanggap? Ya. Sip, mantap. Nah, kayak kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ya, ini kalau udah paham konsepnya, kalian nggak usah takut misalnya antara ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya segi lima, kotak, caranya sama aja. Ini kalian bisa coba sendiri. Makasih ya Kak, setelah sekian lama ikutin langsung paham banget. Aman. Ini baru step pertama ya teman-teman ya. Nanti di kelas berikutnya kita bahas yang step kedua. Maksudnya komplement. Oh iya iya iya. Ini jadi bisa ditulisin PC atau P ini itu sama artinya komplement. Beda simbol doang. Sip. Pada jawab nih. Nah ya kalau misalnya kayak gini nggak ada tanda kurungnya ya kita kerjain dari kiri ya. Dari kiri ke kanan ya. Kayak operasi biasa ya teman-teman ya. Operasi matematika lah. Kali tambah bagi kurang ya. Komplemennya diduluin nggak kak? Ya tetap dong. Ini kan ya urutannya berarti ini apa komplement dulu. Katakan P komplement diiris sama Q, baru diiris lagi sama R gitu. Ya kalau misalnya nggak ada tanda kurungnya ya kita kerjain dari kiri ke kanan dulu prioritasnya gitu. Oke. Nah gitu ya. Oke ini udah serentak jawabnya beda semua. Keren banget. Dari yang tadinya jawabnya beda-beda ya. Nah ini bisa seragam semua nih sekarang. Oke, kita coba cross check dulu ya untuk yang bagian yang B ya. Ini kan ada P nih, ya kan P. Nah P diiris sama komplement Q, ya kan? Ini kan komplement Q nih. Nah
Berarti complement key selain key kan? Berarti selain key itu mana? Ya udah, selain key berarti daerah yang ini kan? Ya nggak? Ingat ya, komplement itu diprioritasin ya. Oke. Nah, ini ada komplement key, terus diiris sama P. Jadi irisan P adalah ya udah, yang ini aja berarti kan. Nah, gini kan. Terus P diiris sama komplement key. Nah, diiris lagi sama R. Nah, R ini kan satu kotak ini utuh kan. Nah, berarti irisannya adalah ya udah yang ada di dalam ininya aja, di dalam R. Berarti cuma di daerah ininya aja. Nah, udah betul deh jawabannya yang B. Ore. Ketik satu yang benar, teman-teman. Oke, benar semua ya. Gila, gila. Keren banget. Ore. Ah ya, kalau ada yang masih bingung, itu nggak apa-apa, tanyain aja. Walaupun mungkin kalian ngeliat kayak, ya yang lain ada yang, apa namanya, ada yang, ya pokoknya ya kalian tuh ngeliat yang lain udah pada bisa. Tapi kalian belum bisa, itu nggak apa-apa, tolong tanyain aja gitu ya. Bentar, ini ada yang nanya. Kak, ada metode yang pakai angka gitu nggak sih, Kak? Ada dong. Tapi sebenarnya sama aja sih. Kayak maksudnya secara konsepnya ya. Walaupun nanti pakai angka, ya contoh gini deh. Apa namanya? ah, ah, jadi walaupun pakai angka, sebenarnya sama aja gitu. Karena kan ujung-ujungnya kalian juga ngelihat daerahnya kan. Jadi katakan gini nih. Katakan ada tiga daerah gitu ya. Nah gini kan. Katakan ada tiga, empat, lima, satu, dua, 11, 9, 8, 7, 6. Nah katakan ini kayak gini. Ya nggak? Ditanyanya, ya let's say gitu ya. Ini, ditanyain itu iseng. Katakan A, komplement, diiris B, diiris C. Nah sama nggak? Ya tapi cuman yang kita pilih bukan region, tapi angka. Nah coba nih, ini boleh deh buat soal selanjutnya. Nah ini sekarang coba kalian tentuin. Angka mana yang termasuk di daerah A komplement, diiris B, diiris C. Ah, 5 sama 4, 5 sama 4. Sih, ada serentak ya, 5,4 semua ya. Oke. Nah, oke. Aman semua? Ada yang bingung sampai sini? Ada yang bingung kenapa 5,4? Aman ya? Sip. Ya, betul banget. Jawabannya adalah 5,4. Jadi sama aja ya. Oke, dia sama aja. Beda perspektif aja. Kuncinya adalah, ini udah aku kasih tahu kuncinya. Kunci untuk kalau misalnya ada yang himpunan, itu adalah satu, yaitu adalah visualisasi. Apapun itu soalnya, oke? Jadi kalian harus bisa bayangin. Nah, nanti untuk sesi kelas berikutnya, aku bakal coba bahas soal cerita yang pakai konsep dari ini ya, oke? Apa namanya, kalau misalnya diagram Venn ini kan aku baru ngajarin metodenya ya, how to-nya ya, ya kan? Nanti untuk yang nextnya aku bakal coba
campur-campurin sama soal cerita gitu. Ya, aman ya. Gila-gila. Ya dong, yang itu bisa share dong teman-teman apa yang kalian merasa improve pada hari ini. Jadi kita coba review ya. Sekarang setiap habis sesi kelas kita coba review apa sih yang kalian dapat dari sesi kelasnya. Oke, oke. Setelah ini nanti aku bakal kasih soal-soal latihan yang kalian bisa apa namanya ya jadi langsung pengen coba latihan soal ya. Ini ya paling besok lah paling lambat ya teman-teman ya aku buatin soal-soalnya. Apa namanya jadi bisa kalian ya ini kalian coba 1.000 soal juga bisa kali ya teman-teman ya. Nah, apa namanya jadi ya udah kita aman ya. Ada yang mau tanya lagi nggak sebelum kita akhiri sesi kelas? Aman. Nah, ya udah. Oke, sip. Nah, berarti kalau misalnya udah aman semua, kita sampai sini dulu. Iya, nanti link recording seperti biasa aku kasih apa namanya buat yang back to basic penilaian matematika itu belum aku update ya videonya ya karena sebenarnya emang tercerai-berai kayak aku lagi coba untuk serangkain semuanya sih gitu ya biar kalian nontonnya bisa bertahap gitu segala macem. Iya, di chat nanti aku tambahin buat linknya seperti biasa ya teman-teman ya. Ada recording. Oke, nah yaudah kalau gitu mungkin untuk sesi kelas kita pada malam hari ini aku cukupin dulu ya teman-teman ya sampai sini. Nanti ditunggu buat latihan soalnya besok kira-kira paling lambat. Nah, ya udah. Jadi aku akhiri dulu ya teman-teman ya sampai sini ya. Makasih banyak semuanya. Dadah.